Sama kita awali tahmid biasa dengan membaca beberapa buah surat Al-Fatihah yang kita usahakan untuk ahli-ahli kubur kita. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca Sayyidul Istighfar. La hazinni wa qul amal salih wa la hadatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatil kiram wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa jami'i sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله جميعا كبر لنا بين أمتنا وجدنا وجدتنا وأخينا وأخواتنا وعمنا وأمتنا ومشايخنا وسادتنا وقرابتنا ولمن أحب إلينا ولمن حق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا وحفظ الكتاب شيخنا وطلع السكندري. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Satu Al-Fatihah, mari kita ucapkan untuk ahli-ahli kubur kita niatkan masing-masing. غفر الله ذنوبكم ونور قبورهم ودرهم نشر الله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا لديك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا لديك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا لديك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Mari sama-sama kita awali tahmid dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita review sejenak pelajaran kita minggu lalu bahwa Sayyidina Athilah mengatakan bahwa manusia kita semua dalam kehidupan biasanya mengkualifikasikan seseorang. Ada orang yang kita hormati, kita muliakan, dan kita banggakan. Nah, biasanya orang-orang yang semacam itu di hadapan kita biasanya pertamanya adalah orang-orang yang memuliakan kita. Kalau seseorang memuliakan kita, menghormati kita, berarti kita biasanya menghormati orang itu. Benar ya? Hukum manusia kan begitu, balik. Kalau seseorang merasa kemudian memberikan sesuatu, sering berikan sesuatu pada kita, maka kita juga merasa menghormati itu. Tapi sebaliknya, ada orang nggak muliakan kita, biasa-biasa saja. Atau bahkan ada orang yang barangkali nggak pernah terima kasih atau barangkali menyakiti kita. Saya mau tanya, biasanya kita menghormati orang itu nggak? Hah? Enggak.
Biasanya. Jadi penghormatan kita pada seorang tergantung orang itu bagaimana baik atau tidak kepada kita. Masih mengkualifikasikan seseorang. Padahal kebaikan kita seharusnya tidak peduli itu orang baik atau tidak. Dia nggak respon sama kita, nggak care sama kita, atau dia care, itu ya kebaikan tetap saja. Laksanakan saja kebaikan. Karena kebaikan kita bukan karena sebab kebaikan orang itu sama kita. Tapi kebaikan kita yang memang Allah ajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada siapa saja. Disinilah akhlak tasawuf kita di dalam kajian kitab Al-Hikam mengajarkan kepada kita. Nah, hal demikian. Karena itu di dalam pasal yang kemarin kita sebutkan adalah orang sebenarnya orang yang zat yang pantas. Man akramaka innama akrama fika jamila satri falhamdu liman sataraka laisal hamdu liman akramaka wa syakaraka. Sebetulnya yang perlu kita muliakan, yang perlu kita rasa syukuri selalu dalam hidup ini, ya, selain kita memfokuskan antara orang per orang, sebetulnya yang paling urgen itu kita menghormati adalah kepada man akramaka innama akrama fina jamila satri. Yaitu seseorang yang memuliakan kita. Kenapa? Karena jamila satrihi. Karena dia telah menutupi, karena dia telah memberikan kepada kita, menutupi keaiban kita, menyempurnakan amal-amal kita yang enggak sempurna, memberikan ganjaran kepada yang banyak kepada amal-amal kita yang sedikit. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jarang kita mengkualifikasikan penghormatan itu yang paling mana, yang paling kita dahulukan. Sama sifat mahabbah. Di dalam kajian akhlak ada satu sifat, ya, itu yang namanya mahabbah. Mahabbah, kasih, sayang, cinta, ya. Biasanya itu kita meletakkan cinta kita pada posisi yang kurang pas. Makanya kita harus pas gitu. Ya. Mana kurang pas kita? Kita lebih mencintai seseorang yang kita anggap dia mencintai kita. Seseorang yang kita anggap kita sayang. Sesuatu yang kita anggap dalam hidup ini adalah sesuatu yang kita senangi. Kita lebih mencintai. Contoh, kita suka piara burung murai. Ya, itu cintanya luar biasa. Perhatian kita itu, ya, ditujukan hampir setiap waktu. Murai aja, gitu. Contoh seseorang atau kita mencintai anak kita atau mencintai seorang siapa saja. Itu fokus kita selalu mencintai hal-hal itu. Nah, padahal di dalam agama kita mengajarkan rasa mahabbah itu harus ditetapkan sesuai dengan prioritas. Kemana kita menetapkan mahabbah itu? Maka kata Allah dalam Al-Quran mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang menyatakan cinta kepada Rasul, mengikuti kepada Rasul, mengikuti ulama, itu harus meletakkan cinta kepada Allah dan Rasul di atas dari segala-galanya. Gitu. Al-Quran mengatakan begitu. Jadi artinya kalau kita sudah meletakkan rasa mahabbah, cinta yang benar kepada Allah, Rasul, jihad, fisabilillah, maka itu berarti meletakkan cinta yang sebenarnya. Nah, lalu kepada keluarga kita gimana? Letakkan dia di bawah itu. Sama seperti rasa memuliakan itu. Jadi orang-orang yang sudah berakhlak, bertasawuf, mempunyai memegang tasawuf kuat, meletakkan rasa mahabbah, merasakan rasa memuliakan itu kepada Allah lebih daripada yang lain. Contoh di dalam pasal ini, kenapa Allah harus kita lebih cintai, lebih letakkan kehormatan yang tinggi, akramatan yang muliakan yang tinggi, karena Allah telah menutupi kekurangan-kekurangan kita selaku makhluk. Kita diciptakan untuk ibadah, tapi sudah kita lakukan di sini dikaruniakan oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah yang banyak, kesehatan, tapi kita kadang-kadang mindset kita, pola pikir kita masih mencintai dunia, mencintai sesuatu yang kita senangi. Allah itu diletakkan ya sekedarnya.
Oleh karena itu, jaga prioritas mencintai itu kita harus letakkan kepada Allah di atas segalanya. Jadi ketika kita sudah punya komitmen begitu, maka ketika berbenturan kepentingan Allah dengan kepentingan manusia lain, maka harus didahulukan kepentingan Allah. Itu berarti kita sudah meletakkan cinta yang benar. Tapi kalau kita meletakkan cinta kepada Allah sekedar saja kita menyintai di bawah daripada kecintaan kepada yang lain, maka Allah ancam kita di dalam kehidupan ini. Kenapa demikian? Karena Allah nggak suka demikian. Itu berarti kita tidak berterima kasih atas karunia-karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam pasal yang kemarin kita jelaskan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang harus kita hormati, yang harus kita cintai, muliakan. Kenapa? Karena sifatnya jamilah satri. Karena sifatnya dia memberikan, menutupi kita dengan kelembutan-kelembutan, sifatnya kekurangan-kekurangan diri kita. Nah, sekarang kita lanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma sahbuka illa man sahabaka wa huwa bi'ainika alimun wa laysa laka zalika illa maulakal karim. Khairu man tashabu mayyatlubuka la li syai'in ya'udu minka ilaihi. Ini hampir mirip ini. Ya. Pasal ini hampir mirip. Pelajaran kepada kita sekalian, ma sahbuka. Ma sahbuka, tidak ada sahabat sejatimu katanya, illa man sahabaka, kecuali orang yang memberikan, ya, menyertaimu, menjadi sahabatmu. Wa huwa bi'aibika alimun, dan huwa orang itu, seseorang itu atau zat itu, siapa yang perlu kita jadikan sahabat? Wa huwa bi'aibika alimun, yaitu orang-orang bi'aibika, dengan kekurangan kita, dengan aib-aib kita, alimun, dia tahu. Tuh, ya. Kemudian selanjutnya, walaysa dzalika illa maulaka, tidak ada orang yang bisa mengetahui kekurangan kita, aib kita, ya, kecuali illa maulakal karimu, kecuali Tuhanmu yang mulia, Tuhanmu yang agung. Jadi katanya, pandai-pandai mencari sahabat dalam hidup ini. Yang harus kita jadikan sahabat, tahu sahabat Pak ya? Sahabat itu adalah seseorang yang bisa berkata benar tentang Anda. Ini bahasa simpelnya begitu. Bukan orang yang selalu membenarkan Anda. Ada dua orang nih dalam hidup ini. Ada orang yang selalu membenarkan kata-kata kita, membenarkan selalu kita. Salah juga benar. Itu namanya ABS, asal Bapak senang. Ada yang gitu sifatnya? Ada. Tapi yang namanya sahabat itu orang yang selalu, ini dalam konteks kehidupan kita sehari-hari ya, yaitu orang-orang yang bisa berkata benar tentang Anda. Artinya kalau kita salah, dia bisa katakan, Pak salah Pak, ini yang benar. Itu sahabat itu, ya. Nah, kan kita punya teman tuh. Teman kan nggak semua teman bisa jadi sahabat, betul ya? Nah, yang perlu kita jadikan sahabat, orang yang ada yang take and give, bisa memberi, bisa menerima terus gitu. Ada apanya? Ada ininya, ada apanya? Hubungan emosionalnya itu. Dia bisa memberikan kepada kita kritik yang konstruktif, kritik yang membangun gitu. Tapi kalau enggak pernah membangun, mendiskreditkan, ya itu bukan sahabat namanya. Nah, lihat. Di sini dikatakan masahbuka illa man sahabaka wa huwa bi'aibika alim. Nah, tapi kalau dari dunia, kalau kita tadi kita dalam syariat kita ya, kalau sahabat itu yang harus kita pilih adalah orang yang bisa berkata benar tentang Anda. Tapi kalau orang yang selalu membenarkan Anda, itu bukan sahabat namanya. Orang yang menjerumuskan. Kita pilih-pilih. Nah, lihat. Tetapi di dalam kajian akhlak tasawuf, ya, kajian akhlak, kajian batin, yang perlu kita jadikan sahabat itu adalah, ya, karena ini kajian batin,
kajian kaitannya dengan akhlak tasawuf, maka yang perlu kita jadikan dalam kehidupan ini seorang sahabat adalah man sahabaka wa huwa bi aibika alim. Itu yang harus kita garis bawahi. Orang atau zat yang selalu menyertai kita dan bi aibika alimun. Itu kriteria yang kedua. Bi aibika alimun artinya dengan kekurangan kita tahu. Siapa dia? Ya, itu walaisa laka illa maulakal karim. Tidak ada yang tahu tentang kita kecuali Tuhan kita yang mulia. Jadi yang perlu dijadikan sahabat, yang selalu kita berkomunikasi, yang selalu kita mencurahkan isi hati, kegelisahan, kegundahan dalam jiwa itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah itu bi'aibika ali. Bukan dengan orang yang bi'aibika dengan aib kita, dia depan kita enggak ngomong apa-apa, di belakang orang ngomong. Bukan itu. Tapi dengan kekurangan kita, dengan aib kita, dia selalu tahu, tetapi dia enggak pernah berbicara tentang kekurangan-kurangan kita. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang dekat dengan Allah, ya, dia lebih banyak kadang-kadang dia berkomunikasinya dengan Allah. Berkomunikasi dengan teman-teman, berkomunikasi dengan yang lain, itu disedikitkan. Jadi lebih banyak berkomunikasi dengan Allah. Kenapa mencurahkannya kepada Allah? Pernahkah ketika kita ada kekurangan Allah marah sama kita? Allah ngomongin sama yang lain. Allah kasih tahu yang lain. Itu dia tuh, ya. Pernah nggak kita ketika infak ya hanya 1.000 kita tutup-tutupi karena kita malu, itu 1.000 atau 2.000 udah lecak lagi kita masukin ke kotak. Pernah nggak orang bilang 2.000? Enggak, diomongin itu, ya. Jadi dalam kajian al-tasawuf yang perlu kita jadikan sahabat adalah orang-orang yang selalu bi'aibika alimun, menutupi kekurangan kita, selalu ya memberikan penghormatan kepada kita dan selalu menyerahkan atau bisa dikatakan menyelesaikan segala problem-problem kita. Jadi ada hubungan batin yang selalu berkomunikasi antara kita, kecuali di sana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu berhubungan dengan Allah. Itu. Kenapa? Biasanya begini, kalau kita manusia itu, kalau ke dalam hidup kita kan punya teman tuh, punya sahabat. Biasanya kita banyak omongnya dengan teman itu. Betul ya? Begitu kita banyak berteman dengan orang itu yang kita anggap kita bagus, ya. Makanya biasanya kalau sudah begitu kita curhat dan seterusnya, nah tergantung tuh. Ada orang kalau kita curhati itu, ada orang yang senang sama kita, dia barangkali berikan solusi, dia barangkali empati sama kita. Tapi kalau ada orang yang enggak senang sama kita, nah biasanya dia nyukurin tuh. Itu manusia karakternya begitu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, kita punya kekurangan apa-apa, minta terus sama Allah, berkomunikasi terus sama Allah. Ya itulah yang makin Allah senang sama kita. Maka perbanyak komunikasi dengan Allah. Itulah sebutnya jalan untuk menafaki sampai kepada Allah. Itu adalah yang harus kita lakukan adalah banyak riyadhah. Riyadhah itu bertafakur, berzikir, diam dia tapi dia lagi berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan diamnya ngantuk, tong lamun. Ada nggak yang ngelamun? Jangan. Kalau ngelamun nanti lama-lama yang masuk ke sini setan. Pikiran kita. Tahu yang namanya ngelamun kan kadang-kadang. Jikalau andai kata ngelamun. Ya, andai kata. Udah, akhirnya kita banyak yang namanya kita banyak amania, yang banyak kita berangan-angan dalam hidup. Ya udah kalau berangan-angan setan masuk dia. Enggak. Seringlah berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pantas kita jadikan sahabat, yang perlu kita muliakan si Allah dalam kajian spiritual kita, alat tasawuf kita harus banyak riyadhah inti. Harus banyak berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia adalah zat yang sangat mengetahui
keaiban atau kekurangan kita, dan selalu memberikan pertolongan pada semua masalah-masalah kita. Makanya orang-orang yang dekat itu sering bawa tasbih supaya hatinya jaga tetap sama Allah. Tapi kalau kita sudah bisa apa? Sudah bisa menjaga hati kita. Sebab nanti kalau kita bawa tasbih biasanya di hadapan orang pakai tasbih gitu, kalau kita nggak bisa jaga hati kita, nanti yang ada ria gitu. Nah makanya biasanya orang-orang sekarang tuh jarang yang dia pakai alat tasbih gitu kan. Kalau GG kita lihat dulu ya, pakai tasbih ya, baju bawa pakai tasbih gitu kan, supaya menjaga hatinya itu selalu konsentrasi. Jadi hatinya itu connect dengan tangan-tangan gitu. Tapi orang sekarang kebanyakan enggak. Makanya perhatikanlah ya. Kalau kita di kampung ya, kalau di mana-mana ini saya jarang pakai PCH. Ya untuk supaya jangan apa, kadang-kadang kita jadi kesombongan gitu. Biasanya pakai hitam biasa, menutupi itu semua. Saya kemarin takziah karena ada salah satu hakim agung meninggal dunia. Takziahnya pakai virtual. Dari Aceh, dari mana-mana, Samarinda, dari semuanya, yang tahlilnya tahlil virtual. Jadi yang Sawangan, almarhum Dr. Abdul Manap, itu orang Sawangan, hakim agung. Jadi kita takziah per virtual, ngaji seperti biasa, ngaji Yasin gitu. Tapi semuanya saya lihatin pakai baju hitam semua. Padahal semuanya pakai orang-orang yang udah luar biasa gitu, menutupi itu. Jadi kadang-kadang makanya kita sekarang dalam keseharian itu banyak orang yang menutupi kesolehannya, banyak di mana-mana itu supaya nggak ketahuan orang. Ya tergantung kita bisa menjaga hati kita atau tidak. Kalau tidak menjaga hati, lebih kita tutupi. Sama seperti kita sedekah. Kalau kita bisa menjaga hati kita melakukan satu kebaikan, itu diketahui orang nggak apa-apa, diumumkan nggak apa-apa. Supaya itu menjadi ibadah syiar bagi yang lain. Tapi kalau kita belum bisa menjaga hati kita, ya udah sembunyikan, daripada nilai dari satu sedekah itu berguguran karena ada rasa sombong dan ria. Jadi kita diajaran gitu. Makanya kembali kepada kita masing-masing gitu. Kalau kita sudah bisa jaga hati kita, nggak ada masalah. Orang mau bilang apa, saya tetap saja gitu. Tapi kalau kita masih takut, khawatir gitu ya, kita tutupi aja kebaikan kita gitu. Makanya orang kalau naruh keropak itu ditutup-tutupi itu supaya jangan kelihatan berapa dia masukkan itu ya. Nah, jadi berapa dimasukkan kan orang nggak tahu. Tapi ada juga yang ketutup-tutupan bukan karena menutupi takut ketahuan orang, tapi karena udah lecak dikasih keceringan, malu gitu. Jadi awas, hati-hati. Ada dua tuh. Ada karena malu, ada karena memang nggak mau diketahui oleh orang lain gitu. Ya betul gak Pak? Makanya sekarang di masjid-masjid yang sudah pakai sain dia pakai kiris Pak, kiris. Di kotak jalannya itu nggak pakai uang, ada barcode-nya, pakai kiris aja, gitu. Nggak tahuan lagi tuh orang lain. Gitu. Jadi jalan pakai barcode. Kalau kita kan masih tradisional tuh ya, pakai kotak lah, kotaknya potong-potong gitu. Pakai kiris. Cuma kita sudah ada kiris ya, tapi nggak terbiasa, nggak ada, kan karena kebiasaan. Tapi kalau di masjid-masjid lain seperti di masjid saya di atas itu di diklat itu pakai kiris. Tinggal ini. Jadi kita yang ini. Cuma kelemahannya ketika lagi khutbah lagi disampaikan dia pakai kiris, dia HP kan, buka HP lagi dulu kan, itu ada proses. Pakai password dulu baru kiris gitu. Jadi tergantung kitanya. Jadi apapun yang kita bisa lakukan, yang penting tergantung hati kita. Kita bisa menjaga enggak kebaikan kita itu dari sifat sombong, ujub, takabur atau tidak. Pada pasal kemarin kita sudah bahas tuh, Pak Haji, pasal yang sebelum yang saya baca ini. Ya. Jadi apa yang bahasan kemarin tuh kita sudah bahas kemarin, pasal yang mengatakan bahwa sebenarnya adalah yang kita itu ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya baca lagi ya, kita ulangi ya Pak. Anta ila hilmihi idza ata'tahu ahwaju minka ila hilmihi idza asaitahu.
kita sebenarnya ketika kita melakukan satu ketaatan, kita lebih sangat mengharapkan, menginginkan sifat hilmi Allah, kasih sayang Allah, daripada kita sedang melaksanakan kemaksiatan. Kenapa? Karena biasanya manusia ketika dia melakukan ketaatan, di situ kadang-kadang timbul perasaan-perasaan pada dirinya, hal-hal yang menjadikan dia merasa lebih baik, yang menjadikan dia merasa sombong di hadapan yang lain. Nah, kita oleh karena itu dalam melaksanakan ketaatan, kita lebih memerlukan hilm, sifat kasih sayang Allah kepada kita agar melindungi kebaikan kita. Daripada kita ketika melaksanakan kemaksiatan. Kalau kita orang melakukan kesalahan, biasanya dia berpikir, "Aduh, saya salah." Langsung dia bertobat, langsung dia merasa salah, kemudian merasa merendahkan dirinya, kemudian dia memperbaiki. Kan biasanya gitu ya. Nah, karena itu kita ketika melaksanakan ketaatan itu lebih memerlukan sifat hilmi Allah, kasih sayang Allah, supaya Allah jaga kebaikan-kebaikan diri kita. Kita sudah melakukan kebaikan, kalau nggak dijaga berbahaya, Pak. Bapak sudah melakukan kebaikan nih, sholat berjamaah, ya, contoh ini kecil saja, berjamaah atau apa sajalah yang kita lakukan. Kita sudah baik nih, dari takbiratul ihram sudah baik, salam udah baik, udah zikir udah baik, pulang ke rumah. Orang ada lagi ngopi di rumah, nggak sholat berjamaah, timbullah di hati kita apa? Rasa kita lebih baik dari orang itu. Nah, ini dia, nggak disengaja ngancurin amal kita merasa sombong, merasa kita lebih bagus dari orang itu. Itu yang harus dijaga sama kita. Maka kita sangat membutuhkan hilmi, sifat kasih sayang Allah kepada kita, lebih kita memerlukan ketika kita melaksanakan ketaatan. Kembali kepada pasal ini, ya. Di sini dikatakan, maka yang pantas kita jadikan sahabat di dalam batin kita itu adalah man sahabaka wa huwa bi'alim wa huwa bi'aibika alim. Kenapa demikian? Khairu man tasbahu man tashabu mayatlubuka la li syai' ya'udu minka ilaihi. Nah, ini alasan keduanya adalah karena sebaik-baiknya orang yang menjadikan kita sahabat yaitu adalah man yatlubuka, orang-orang yang memintamu la li syai'in ya'udu minka ilaihi, bukan karena sesuatu ya'udu minka yang kembali atau yang menguntungkan minka darimu ilaihi kepada orang-orang yang kita jadikan sahabat itu, kepada si man itu. Biasanya orang jadikan sahabat itu ada ini, Pak, katanya. Jadi sebaik-baiknya sahabat adalah orang yang memintamu bukan karena sesuatu orang yang minta keuntungan darimu. Allah menginginkan kita jadi sahabatnya, menginginkan kita dekat, maksudnya ya, bukan sahabat yang kayak orang kita manusia, menginginkan kita dekat. Ketika Allah dekat, Allah tidak membutuhkan, tidak kita menjadikan sahabat, tapi tidak mencari keuntungan pada kita. Tapi kalau seseorang yang namanya seorang jadi sahabat, ada nggak? Pernah nggak rasa itu muncul? Ya. Kita punya teman dekat dengan RT, dengan RW, dengan lurah, dengan camat. Kita biasanya ngambil keuntungan dari itu. Tapi kalau Allah enggak, Pak. Jadi kan sahabat enggak ngambil keuntungan. Gitu. Betul nggak? Pernah nggak Allah memperalat kita? Enggak. Disuruh sholat memang kita diperalat? Enggak. Orang sholatnya untuk kita. Allah suruh kita sholat. Tapi pahalanya untuk siapa? Ada nggak untuk Allah? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Allah suruh kita jadi orang baik. Apakah untung Allah kita jadi orang baik? Enggak. Tapi kalau kita dengan manusia, minimal secara manusiawi kita dekat nih sama RT, RW. Contoh yang kecil-kecil ya. Ada nggak keuntungan kita? Ada kan? Dekat. Nah, kalau kita dekat seseorang, ya, ada nggak keuntungan-keuntungan yang kita bisa dapatkan dari orang itu? Ada, jelas. Kadang-kadang kita justru mengambil keuntungan. Maka di sini katakan seorang sahabat itu adalah orang-orang yang mayatlubuka la li syai'in ya'udu minka ilaihi. Tidak menggantungkan karena tidak mengharapkan sesuatu mencari-cari keuntungan darimu. Tidak pernah Allah. Ya, baik.
bergaullah kita bersama teman-teman di kampung ini dengan baik, dengan siapa saja baik, tapi secara batiniah bergaullah kita, berbuat baik, bersahabatlah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya sahabat, yang namanya kita tenang sama orang, punya HP semua ya? Punya HP enggak? Kira-kira kalau dalam satu hari ini sama sahabat, sama orang yang kita cintai, enggak kita pakai hubungannya, enggak kita telepon seterusnya, kira-kira gimana Pak? Bukan sahabat itu namanya. Yang namanya sahabat selalu komunikasi. Betul Pak ya? Nah, di grup aja kita tuh kan kita udah nganggap sahabat tuh. Komunikasi enggak? Komunikasi kita, apapun yang terjadi. Nah, tadi saya di WA tuh malam. Itu namanya sahabat. Ada jemaah kita yang sakit. Pak Sudirman ya, udah lama ya sakit ya. Nah, iya, saya malah nggak tahu kata gitu. Nanti habis ngaji kita ke sana ya, kita ke sana biasa. Ya. Jadi setiap hari jamaah kita datangi. Saya juga nggak tahu kalau informasi. Nah itu artinya itu menunjukkan sahabat itu ada komunikasi di antara kita. Nah kalau sama Allah ya sama. Komunikasi selalu, dekati Allah dalam setiap keadaan. Jangan hanya mengandalkan yang 5 waktu, Pak. Haji kurang kalau 5 waktu itu. Pakai waktu yang lain. Ya, kita berkomunikasi. Kalau sama teman sekarang dulu zamannya SMS. Ya. Sekarang SMS ada nggak? Nggak ada. Jarang orang pakai tuh. Zamannya WA sekarang. Ya, atau feed call. Gitu. Maka sama orang tua itu minimal WA lah. Kalau bisa feed call. Jadi Patiman nggak usah khawatir. Di sini sekarang feed call setiap hari kita bisa ngelihat orang tua, gitu kan? Luar biasa sekarang. Lah sama Allah juga begitu. Ya, tapi jangan kita feed call sama Allah. Mana Allah kita? Ya, jangan begitu. Ya hubungan itu tetap ada, komunikasi itu jalinan ada dengan berbagai cara kita. Nah, satu lagi fasal. Bismillahirrahmanirrahim. Lau asyraqa laka nurul yaqini la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antarhala ilaiha walau ra'aita mahasinad dunya qad zaharat kasfatud fana'i alaiha. Lau asyraqa, seandainya asyraqa sudah menerangi laka bagimu nurul yakin, cahaya keyakinan. Nih. La ra'aital akhirata, maka engkau akan melihat akhirat, aqraba itu lebih dekat, ilaika kepadamu, min antarhala daripada engkau berjalan ilaiha menuju akhirat. Wa ra'aita mahasida dunya, dan tentu engkau akan melihat kebagusan-kebagusan, kemegahan-kemegahan dunia. Qad zaharat kasfatul fana'i, telah nyata nampak kasfatul fana'i, kasfah itu tertutup, fana'i itu hancur. Artinya telah kelihatan selubung kehancurannya alaiha, atas zoharat itu, karena kita sudah kelihatan. Nih, ini yang membedakan. Silakan kita sudah bercahaya atau belum? Jadi kita tuh, nih lihat, katanya gini. Seandainya kita ini sudah diterangi dengan apa? Nurul yakin, cahaya keyakinan. Iman itu paling tinggi yakin. Ada orang iman itu dibagi lagi. Ada iman yang baru tipis-tipis kayak kulit bawang. Ada imannya 50% baru, ya, kadang-kadang iman, kadang-kadang enggak. Ada imannya yang sudah kuat, yang sudah matang, mayang kayak sepaning listrik. Ada yang sudah imannya udah naik kepada yakin. Beda-beda kualitasnya, ya. Kalau kita sudah punya iman yang menaik kepada keyakinan, atau yakin nggak bisa goyah lagi, namanya yakin, ya kan? Kita kan begitu dalam kehidupan tuh. Kalau kita melakukan sesuatu ini ya, yakin udah nggak bisa goyah lagi. Apapun kita lakukan karena kita ya yakin. Nah, di dalam kita berkomunikasi dengan Allah, beriman kepada Allah, itu kita harus mencapai yakin. Nah, yakin kemarin kita udah bahas tuh. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Yakin tahu Pak? Percaya kan? Ada yang percaya dari ilmu yakin, dari pengetahuan dia. Ada ainul yakin, ngelihat dia jadi yakin. Ada hakul yakin, dia sampai sini.
tingkatannya. Nah, kalau sudah sampai yang disebut dengan hakul yakin akan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya, ya, maka efek positifnya adalah lau asyraqa laka nurul yakin, seandainya engkau telah diterangi dengan cahaya keyakinan dalam dirinya sampai hakul yakin, la ra'aital akhirah aqraba ilaihi min antarhala ilaiha, maka engkau akan melihat akhirat itu apa? Surga, neraka, itu akhirat semua, sirat, ya, mahsyar, itu akhirat semua. Dunia kan sini ya. Alam kubur, siksa kubur, azab kubur, kemudian nikmatul qabri, ya, aqraba ilaika min antarhala ilaiha, itu lebih dekat dari engkau berjalan kepada akhirat itu sendiri. Paham Pak? Kita kan sekarang lagi menuju akhirat ya. Jauh nggak? Jauh terasanya. Mau akhirat itu kita melampaui sekarang dunia. Dunia ini berapa? Ada yang 50 tahun, 60 tahun terus. Nanti kita masuk kubur. Habis kubur nanti kita masuk kebangkitan, tiup sangkala. Kita kemudian dikumpulkan di mahsyar, di mizan, sirat, akhirat. Lama enggak, Pak? Lama enggak sampai di surga? Lama enggak? Masih lama. Tapi kalau kita dalam diri kita ini sudah sampai yakin, dia akan menjadi nurul yakin, cahaya keyakinan itu pada diri kita, itu akan mendekatkan kita ke akhirat, bahkan lebih dekat daripada kita berjalan ke akhirat itu sendiri. Terasa lama gitu. Oke, saya mau tanya, di dunia ini kita merasa lama apa sebentar? Setiap hari dah, jangan jauh-jauh dah. Setiap hari kita rasa lama atau sebentar ya? Sebentar ya? Sebentar ya? Tergantung. Ada orang yang merasa lama kalau bulan Ramadan khususnya. Maghrib kok ditungguin lama. Iya, maghrib ditungguin. Tapi kalau ada orang yang besok membayar utang, kok lama banget besok? Tergantung pola pikir kita, keadaan kita. Tapi biasanya kita menghadapi dunia ini cepat sekali. Kenapa? Karena kita betah hidup di sini. Orang kalau betah itu merasa cepat. Tapi kalau dia nggak betah itu merasa lama. Ngaji itu kalau betah nggak kerasa waktu. Tapi kalau nggak betah lama. Betul Pak? Nah, tergantung kita dalam pola pikir kita itu. Ya, nah kembali ke akhirat itu lama Pak, tahapannya Pak. Kita baru alam kedua loh Pak. Ada 3 lagi alam, ya, alam kubur, alam mahsyar, ya, alam akhir. Ini lama sekali ini. Nungguin kita belum akan pernah terjadi nanti kiamat, hancur semua sebelum Allah hancurkan dengan kiamat. Jadi yang meninggal sekarang duluan itu nungguin kita Pak. Lagi nungguin di kubur. Ada yang 100-200 tahun dari mulai Nabi Adam itu ribuan tahun sampai sekarang, lama banget nungguin. Nah, jadi orang-orang yang sudah mencapai keyakinan yang hakul yakin, maka akan muncul nurul yakin. Jadi terasa Allah itu nggak kelihatan, bagi dia itu dekat. Kita lagi sholat seakan-akan melihat Allah. Surga jauh, tapi dia sudah merasa kenikmatannya dari sekarang itu. Makanya orang-orang yang sudah beriman itu nggak ada kenikmatan dalam hidup kecuali dia lagi bermunajat dengan Allah. Ada itu. Nah, orang-orang yang sudah bercahaya hatinya, katanya, ya, yaitu orang-orang yang sudah keyakinannya bercahaya pada dirinya, maka dia akan melihat akhirat itu lebih dekat daripada dia berjalan menuju akhirat sekarang kita. Terasa lama. Makanya orang-orang yang sudah beriman sekarang, nih, beriman, imannya mencapai yakin, maka tumbuh nurul yakin. Sholatnya aja dia sudah apa? Sudah dekat dia dengan Allah. Selalu dia mau datang ke rumah, ke masjid di sini, dia selalu bertemu dengan Allah. Udah nikmat hidupnya. Nggak ada yang lebih nikmat. Wudhu apapun, siapa yang membuat apapun, nggak ada yang nikmat kecuali dia sudah melaksanakan kedekatan pada Allah. Luar biasa itu. Padahal kita belum bertemu dengan Allah. Sekarang kita sudah dekat sama Allah. Berarti akhirat itu sudah nikmat. Ketika kita nikmat dengan akhirat,
dunia kita menjadi surga kita. Betul? Maka dunia ini harus jadikan surga. Tapi surga itu bukan kenikmatan yang kita cari di mana-mana. Adanya di sini. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, nikmat dunia, ibadahnya sudah lezat. Kalau sudah lezat namanya, bahasa namanya lazzatul iman. Kalau sudah mempunyai lazzatul iman, kita sudah masuk surga di dunia sebelum kita masuk surga di akhirat. Itu maksudnya. Nah, pertanyaannya sekarang, kita sudah nikmat belum sholat itu? Kita sudah nikmat belum ngaji itu? Baca Quran udah nikmat belum? Gitu. Kalau kita masih belum nikmat, ya masih karena kita terbebani oleh perintah Allah, ya ningkatin sekarang kualitasnya. Bagaimana supaya kita lezat dalam beribadah. Nah, itu disebut dengan halawatul iman, kelezatan dalam beriman. Jadi kita harus mencapai ketika kita melaksanakan, merefleksikan keimanan itu sampai lezat kita. Tahu lezat nggak Pak? Apa beda lezat dengan tidak lezat? Kita makan satu tempat. Makan enak. Kemudian begitu enaknya makannya, cocok ini, ya, lezat kita. Satu nasi kita beli, masuk lagi, warteg satu lagi. Enggak enak. Makanannya. Kira-kira apa yang terjadi pada kita? Kalau makan itu enak, pengen nambah apa udah enggak mau dihabisin itu? Pengen? Tapi kalau kita makan enggak enak, jangankan kita mau nambah, ngabisin aja malas kita. Ya. Ya seperti itu. Ya seperti itu. Kalau kita sudah lezat itu pengennya nambah. Saat malam enggak pengennya selesai. Makanya orang-orang yang sudah di hadapan Allah itu udah dekat, yang ditakuti dalam hidup itu cuma dua. Satu Allah, yang kedua datangnya waktu subuh. Dia takut. Kenapa? Karena itu akan memutus hubungan dia, kelezatan dia ketika berdialog dengan Allah. Itu luar biasa itu. Kalau kita yang takutin apa? Bukan Allah, bukan waktu subuh. Gitu ya. Nah, itulah yang perlu kita ngaji seperti itu, membuka wawasan kita agar kita bisa mengatur kehidupannya. Kan hidup ini kan kita yang ngatur. Terus selanjutnya wa ra'aita mahasina dunya qad zaharat kasfatul fana'i 'alaiha, dan engkau kalau sudah mencapai nurul yakin, bercahaya imanmu kepada hakul yakin, engkau akan melihat kehebatan kemegahan dunia, qad zaharat kasfatul fana'i 'alaiha, telah nampak di matamu, pola pikirmu kehancurannya, ketidakabadiannya, kefanaannya. Makanya dia orang yang seperti itu enggak lagi mengejar kehebatan, kemegahan dunia, karena di mata dia dunia itu kasfatul fana. Kasfatul anak kasfa itu terbuka, al-fana kehancurannya, enggak abadi. Kita sekarang dunia tuh ya, kita kejar bagian apa saja. Pangkat ada yang abadi? Enggak. Kekayaan ada yang abadi? Enggak. Makanan ada yang enak, abadi kenikmatannya? Enggak. Sayur asam kita nikmat banget ya, makannya 2 hari kemudian. Memang asam bener itu, sayur asam namanya. Ya asam beneran. Iya, basi. Ada yang abadi enggak? Enggak. Nasi uduk enak kan? Kita nasi uduk siapa nih? Buatan siapa? Enak cuma pagi, makan dah sore. Udah enggak enak lagi. Di mata orang yang sudah ainul yakin itu kelihatan kehancuran, tidak pastinya hancurnya dunia, kenikmatan dunia. Jadi jangan terjebak makanya orang-orang yang sudah ainul yakin nggak akan pernah terjebak kepada kemegahan mahasinud dunia, enggak, karena dia sudah tahu itu enggak abadi. Gitu ya. Oke, baik, mudah-mudahan iman kita ini sudah mencapai yakin, bahkan kepada sampai hakul yakin, sehingga nanti efek positifnya bercahaya kita. Kalau sudah bercahaya, kita akan melihat Allah itu, akhirat itu dekat, lebih dekat dari kita menjalaninya menuju akhirat sekarang. Dan kita bisa melihat dunia ini nggak fana semuanya, nggak akan ada yang abadi. Jadi dia tidak akan pernah salah jalan. Masa ngejar yang fana, masa mengejar yang nggak abadi? Ya, dia tetap mengejarnya yang abadi, yaitu akhirat. Ya, keriduan Allah Subhanahu wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai sini dulu pasal kita jelaskan. Ada pertanyaan? 1 atau 2?
Ya. Enggak 5 tahun, panjang. Ya. Nah. Ya. Sekarang penghuni neraka ini meminta pada penghuni surga, buangkanlah kami air sedikit aja. Dan rezeki apa aja yang dari Tuhan kamu bagi kami. Mereka akhirat ada di dunia Pak, bertetanggaan. Nah ini orang neraka kok minta sama orang surga. Nanti ini meminta. Nah sedangkan di ayat yang lain mengatakan ini, mereka yang hidupnya sengsara, mereka hidupnya di dalam neraka. Mereka memberikan kesakitan, masih langit dan bumi. Apakah akhirat ada di dunia? Soalnya orang yang susah meminta. Akhirnya neraka minta dan kepada orang yang surga, buangkanlah kami air sedikit. Dan tidak apa saja. Mereka bertetanggaan. Gitu. Berarti akhirat ada di dunia. Oke. Begitu. Jadi orang neraka minta. Berarti orang yang susah. Saya belum paham itu. Akhirat ada di dunia. Kalau kita enggak gini. Udah. Mereka yang merintih kan sakit, mereka yang hidup sengsara, mereka merintih sakit kan. Masih ada langit dan bumi. Kalau yang nama hancur kiamat, Allah kubur. Iya. Mungkin kalau bahasanya akhirat itu surga, yaitu tadi surga itu ada nggak di dunia? Ada. Orang yang sudah mencapai dulu yakin itu kenikmatan. Surga kan itu gambaran kenikmatan hidup. Maka di dunia orang ada yang sudah mencapai surga, kenikmatan, halaqatul iman itu. Ada yang begitu. Ya demikian. Tapi kalau apakah ada alam akhirat? Kalau alam sebenarnya ya tidak ada. Cuma kalau memang umpamanya ada nggak balasan Allah di dunia bagi orang-orang yang tidak baik? Ya ada. Bapak, ini ya contoh ini aja. Kita berbuat nggak pernah baik, nah tidak baik. Tiba-tiba suatu saat berbuat tidak baik. Ada nggak siksa Allah pada diri kita? Ada. Minimal perasaan. Orang yang berbuat tidak baik nyolong dah punya orang contoh ya tidak baiknya. Di dalam dirinya itu ada nggak rasa khawatir, rasa takut? Ada nggak? Itu udah siksa batin. Kita jalan naik motor ke Cibinong ada lampu merah, terobos kita lampu merah. Bagaimana perasaannya? Pelanggaran hukum pasti mempengaruhi emosional kita. Oh, jangan-jangan ada polisi, jangan-jangan ada polisi tangkap kita. Sama Pak, berbuat tidak baik itu ada, meskipun orang nggak tahu, tapi dalam diri kita nggak pernah kita keluar, bisa lari dari itu. Nah itu kan udah mulai siksa, berarti udah kita nggak tenang, nggak ada ketenangan, ada rasa itu. Sama orang baik itu ada nggak kenikmatan surga di dunia? Ada, kenikmatan itu yang dia tidak bisa peroleh kecuali dia sudah melakukan itu, maka timbul efek positifnya kenikmatan dalam hidup. Kita bukan siapa-siapa, nggak punya apa-apa, tapi kita nikmat hidup. Itu halawatul iman, karena iman itu menjadi lezat bagi diri. Bangun subuh, bangun malam, itu bagi orang-orang yang berat, bagi orang yang biasa, orang yang beriman, rasanya berat nggak? Ya berat. Tapi bagi orang yang beriman, itu nikmat Pak. Kena air itu bahkan katanya menurut kesehatan kalau mandi sebelum subuh itu sehat. Tapi pasti teori ilmu dokter, jangan kena air malam, rematik, gitu kan? Tapi bagi orang yang sudah imannya kuat, justru menyehatkan dia kena air. Bersih, bahkan ada yang mandi sebelum subuh. Ada orang yang sudah tahunan Pak, 5 tahun ya, lebih katanya, mengamalkan itu. Bapak kalau mau mengamalkan, mau sehat, mandi sebelum subuh. Tapi jangan air hangat, air biasa, dingin, iya, bagus itu. Cobalah, Bapak nanti kalau nggak percaya sama saya, sekali-kali tanya sama IE. Sekarang kan zamannya yang paling cerdas itu dalam dunia itu udah bukan Mbah Google lagi. Pakai AI, pakai tulis Bapak AI langsung browsing. Dia jawab permasalahan Bapak apapun masalahnya. Luar biasa itu saya bilang. Saya biasanya kalau saya mau pengen cepat satu ilmu yang belum saya tahu, langsung dia tahu. Dasar wah, salut saya. Saya tanya bagi waris, saya bilang ini orang Islam apa bukan? Ternyata kan yang buat belum tentu orang Islam ya. Tapi saya tanya ilmu waris, pembahasan ilmu waris, dia tahu Pak. Dasar ayat ini. Bahkan dia bisa tahu saya. Saya coba Pak. Siapa sih? Saya sebut Pak. Siapa saya? Anda tahu nggak nama saya? Siapa saya orang karakter?
keluar tahu dia Pak, nggak bisa dibohongin lagi. Jadi kalau Bapak mau tahu diri Bapak, grosing aja guys, ketahuan gitu itu. Tapi yang punya data di ini ya, yang punya data di internet, di apa semuanya itu keluar, karena ilmu dia dari situ. Wallahu a'lam bishawab. Udah ya, udah waktu ya, sudah cukup saja. Nanti kita habis ngaji ini, habis sholat keluar kita ini ya, kita ke Pak ini almarhum Pak Pak ini Pak apa? Yang lagi sakit Pak Sudirman ya. Mari sama-sama kita akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'iman, hamdan yuwafi ni'amahu. Mazida ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa ala saribadillahi salihin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna allazina yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا عسرا الا يسرته ولا حاجة الا قضيتها يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mari sama-sama kita akhiri talim dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.